Universitas EGRI Cilacap. Nah, ibu interview guru ya Bu ya, dengan kakaknya, dengan Haryanti. Ibu sudah berapa tahun mengajar di sini? Sudah hampir 3 tahun. Ibu mengajar kelas 1. Apakah sekolahnya kurikulum 2013 atau kurikulum? Kalau di sekolah SDA ini kita menerapkan kurikulum K13. Sejak kapan itu sekolah menerapkan penerapan kurikulum 2013? Sejak tahun 2019. Berarti baru-baru ini. Iya. Apakah kurikulum 2013 sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajar? Sesuai. Seperti apa contohnya? Anak-anak lebih bisa mengenal budaya-budaya yang ada di sekitar, terutama di daerah Dayangkara ini. Ibu untuk mengimplementasikan pastinya menyiapkan rencana-rencana pembelajaran. Bagaimana interaksi guru dengan siswa selama pembelajaran mengajar langsung? Interaksi yang diperoleh dari kurikulum ini sangat bagus ya, terutama dari respon anak. Ketika kita mengajukan pertanyaan seperti itu, karena di sini sifatnya lebih menonjolkan pada diskusi anak. Tidak ada hambatan. Menurut Ibu, apakah kurikulum 2013 meningkatkan pelaksanaan belajar mengajar? Tentu saja masih meningkatkan. Kalau bisa tuh dari kurikulum 2013 ini, karena kita lebih menekankan pada kemampuan anak untuk lebih bisa ditingkatkan. Jadi dari materi-materi pembelajaran, anak kita rangsang untuk dapat berpikir secara kompleks. Apakah sebelum mengajar Ibu mempersiapkan program tahunan, semesteran, mingguan, dan harian? Ya, pasti disiapkan. Apa yang diketahui Ibu tentang silabus dan RPP? Kalau silabus itu rancangan secara umum yang harus kita sampaikan kepada anak, sedangkan RPP itu rancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama sehari-hari. Apakah ada manfaat dari silabus itu? Manfaatnya tentu saja pembelajaran lebih terstruktur. Bagaimana kesiapan Ibu silabus dan RPP sebelum pembelajaran? Kesiapannya yaitu kita menyiapkan silabus RPP dan lain sebagainya itu dari jauh-jauh hari. Kemudian ketika pelaksanaan pembelajaran kita harus sudah bisa menguasai apa-apa yang harus kita sampaikan kepada anak. Apakah Ibu membuat silabus dan RPP sendiri atau hanya untuk kemudian dikembangkan sendiri dengan komposisi sekolah atau silabus dibahas dalam KKG atau fokus, kemudian di sekolah sudah disesuaikan dengan kondisi pembelajaran? Ya, jadi kita mengutip dan mengembangkan sesuai dengan kebutuhan siswa, terutama di Dayangkara sini. Kemudian setelah kita buat sendiri, kita ada yang namanya KKG. Nah, dari situ kita kembangkan lagi supaya bisa lebih sama. Memakai semua caranya. Ya. Bagaimana Ibu memasukkan unsur dari kurikulum 13 seperti literasi, saintifik, fisika, tentang di dalam silabus RPP yang kalau itu sih kita lebih menekankan pada memasukkan seperti yang sudah dibilang kalau materi-materi yang ada di sekolah, ya kita tidak bisa hanya terpaku pada buku yang ada. Jadi kita kembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan dan
pencapaian target. Nanti misalnya ada beberapa materi yang memang harusnya kita masukkan tetapi tidak ada di buku, makanya kita lebih mencari-cari dan mengajak siswa untuk memberikan tugasnya dan mencari tentang tujuan tadi. Nanti misalnya ada tarian atau alat-alat musik yang harus kita masukkan ke dalam silabus tersebut. Apakah ibu menemui hambatan dalam pembentukan silabus? Kalau menemukan hambatan pasti ada. Namun kita kembali lagi bagaimana kita bisa mengupgrade diri kita dan bisa memajukan dan mengembangkan kemampuan anak dalam memahami materi. Apa yang ibu ketahui tentang itu rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan digunakan sehari-hari pada saat kita masuk ke kelas. Apa yang ibu lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Di awal pembelajaran yang kita utamakan adalah berdoa, terutama di sekolah ini kita adakan doa, kemudian hafalan surat pendek dan surat panjang, kemudian kita juga memberikan kesempatan anak untuk membiasakan diri dalam beribadah, terutama sholat duha berjamaah. Iya, rasanya doa ya. Model awal pendekatan diskusi, kemudian apa ya, lebih banyak melakukan diskusi dan proyek-proyek, tapi kalau proyek itu tidak banyak ya. Jadi lebih ke diskusi. apa saja buku pegangan yang digunakan ya? Buku pegangan yang kita gunakan selain buku guru yang paling pertama yaitu buku yang memang kita keluarkan dari, maksudnya kita cari sebagai penunjang dalam pembelajaran. Ada beberapa buku yang kita pakai, seperti kalau misal di pelajaran tauhid, fikih seperti itu kita menggunakan buku selain buku pegangan yang dari pemerintah. Nah, untuk buku yang lain kita menggunakan buku-buku yang ada di ya itu saja sih, selain mencari-cari di internet. Media apa saja yang ibu pernah atau sering gunakan dalam kegiatan pembelajaran? Media pembelajaran yang pasti media yang kita buat sendiri ya. Kalau yang saya pernah buat itu media diorama sudah pernah buat, kemudian media ini yang untuk kita SBDP yang sering meronceng kayak gitu, menempel-nempel, nah gitu juga. Dalam akhir pembelajaran ya, yang paling pertama kita mengulang lagi apa materi yang sudah kita berikan. Jadi kita berikan tanggapan kayak diskusi kayak gitu kan. Jadi kita bertanya, kita memberikan tempat pertanyaan. Nah, apa saja materi yang mereka dapatkan pada pembelajaran hari ini? Model penilaian apa yang digunakan dalam pembelajaran? Tugas pasti, latihan-latihan, kemudian apabila anak belum atau belum dalam artian memang belum benar-benar bisa, kita berikan tugas di rumah seperti itu. Apakah ibu menemui hambatan dalam pembelajaran dan bagaimana solusinya? Hambatan dalam penilaian mungkin yang pernah saya hadapi lebih pada kebingungan dalam memberikan nilai pada mata pelajaran BDP kayak gitu. Jadi harus benar-benar objektif karena setiap anak itu memiliki tingkat keterampilan dalam keseniannya yang beda-beda. Jadi harus benar-benar melihat dari sudut pandang manapun untuk bisa memberikan penilaian.
saja Ibu lakukan penilaian? Penilaian dilakukan setiap saat, dari keterampilan dia, dari keseharian dia, tingkah lakunya, dari tugas-tugas, ya seperti itu. Berarti selama proses pembelajaran. Selama proses pembelajaran. Apa yang Ibu ketahui dari kurikulum paradigma baru? Kurikulum paradigma baru, beberapa saat yang lalu belum pernah mendengar tentang kurikulum merdeka ya. Namun untuk kurikulum merdeka itu sendiri saya pribadi belum benar-benar memahami secara keseluruhan, hanya segelintir saja yang saya ketahui, itu pun ya seperti itu. Kakak pernah mengikuti pelatihan kurikulum paradigma baru? Saya pernah menghadiri pelatihan untuk kurikulum paradigma baru. Ya, saya sudah pernah menghadiri. Apa harapan Ibu pada kurikulum paradigma baru? Harapannya setelah penggunaan kurikulum ke-13, sekolah kami juga bisa menerapkan kurikulum merdeka agar bisa lebih mengembangkan lagi proses pembelajaran dan tingkat kemampuan anak. Terima kasih Bu.